Wah ini, wah hancur. Ini dalam stadion kan ya, dalam stadion. Nah, ini ada, wah ini, aduh ya Allah, uang rakyat. Sebetulnya, Indonesia mempunyai banyak stadion sepak bola megah yang ada di berbagai daerah. Sayangnya, stadion-stadion megah dan mewah ini namanya bahkan kadang tak diketahui publik karena jarang menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Padahal, stadion sepak bola ini dibangun dengan menghabiskan dana pembangunan yang luar biasa fantastis. Nah, stadion mana saja yang dimaksud? Berikut ini 5 stadion megah yang kini ditelantarkan di Indonesia. Stadion Utama Sumatera Barat. Kita mulai dari Stadion Utama Sumatera Barat. Nah, stadion ini kerap kali dinobatkan sebagai stadion yang tak kunjung rampung. Sejak dimulai konstruksinya pada tahun 2015 silam, stadion ini direncanakan menjadi stadion utama untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 9 tahun kemudian. Nah, itu artinya direncanakan rampung dan dipakai di tahun 2024 ini. Namun, kala stadion sudah terlanjur dibangun, Sumatera Barat justru kalah dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam percalonan menjadi tuan rumah PON 21 tahun 2024. Maka dengan susah hati, stadion yang terlanjur dibangun ini terpaksa harus diteruskan tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Nah, stadion ini sempat diklaim akan menjadi stadion terbesar di Pulau Sumatera dengan kapasitas penonton mencapai 40.000 orang, tapi justru mangkrak di tengah jalan. Faktor mangkraknya stadion ini dikarenakan tak ada lagi dana untuk melanjutkan tahapan pengerjaan stadion. Jadinya Stadion Utama Sumatera Barat ini pun makin lama kondisinya makin buruk karena tak kunjung mendapatkan perhatian yang memadai. Alhasil, kondisi bangunan yang sudah berdiri terlihat begitu memprihatinkan. Tampak lumut dan warna bangunan makin menghitam. Karena belum rampungnya stadion ini, Stadion Utama Sumbar belum juga dipakai secara resmi dan tetap oleh satu klub manapun. Stadion Utama Sumbar ini pun menunggu suntikan dana lagi agar tidak semakin terbengkalai. Namun dana yang dibutuhkan juga tak sedikit. Dikabarkan masih membutuhkan sekitar 1 triliun rupiah untuk rampung. Angka yang sungguh bikin dahi berkerut ya guys. Stadion Jember Sport Garden. Berikutnya ada Stadion Jember Sport Garden. Nah, stadion yang kerap disingkat JSG ini berlokasi di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Resmi dibuka pada tahun 2015 lalu dengan menghabiskan anggaran APBD mencapai 200 miliar rupiah. Namun dalam perjalanannya, stadion yang berada di tengah persawahan ini hanya dipakai beberapa kali dan setelah itu stadion JSG ini makin hari makin jarang digunakan. Kondisi rumput yang tak ideal atau buruk untuk melangsungkan pertandingan sepak bola, ditambah dengan mahalnya biaya perawatan, dan lokasi stadion JSG yang dianggap kurang strategis, membuat stadion sepak bola ini makin tak dilirik. Dengan kata lain, stadion berkapasitas 20.000 orang penonton ini makin terlantar dengan rumput liar tumbuh di sekitarnya. Tiang-tiang raksasa yang menyangga atap stadion pun ikut berkarat. Dan ruangan di dalam stadion pun sangat memprihatinkan. Toilet pun kurang berfungsi baik, bahkan ada yang sudah tidak bisa dipakai. Plafon ruangan juga sudah rusak dan runtuh. Bahkan lantai tegel sudah pecah-pecah. Stadion yang dilengkapi musola ini pun sudah nggak layak. Pokoknya sayang banget ya guys. Kondisi Stadion Jember Sport Garden yang tampak ditelantarkan ini bertambah memilukan karena tidak jelasnya siapa yang bertugas merawat stadion ini. Para pemangku kepentingan seolah-olah saling lempar tanggung jawab mengenai perawatan stadion kebanggaan warga Jember ini. Namun salah satu cara yang dilakukan untuk menghidupkan stadion ini, Pemkot Jember pun berusaha membuka kesepakatan untuk digunakan oleh klub lokal Jember di kasta Liga 3 Indonesia. Di samping itu menjadikannya kawasan JFD pada akhir pekan. Semoga aja stadion ini bisa dikenal lebih luas lagi ya guys. Stadion Utama Palaran. Next, ada Stadion Utama Palaran atau yang kerap juga disebut sebagai Stadion Utama Kaltim. Seperti namanya, stadion ini berlokasi di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Stadion yang berdiri megah dengan kapasitas 35.000 penonton ini dulunya dibangun untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 17 pada tahun 2008 silam. Stadion megah dengan desain modern ini sudah menelan biaya mencapai 800 miliar rupiah.
Namun setelah PON 17 tahun 2008 selesai, stadion ini dibiarkan terbengkalai karena tak ada klub sepak bola yang ingin bermarkas di stadion ini. Nah, faktor penyebabnya karena lokasi Stadion Palaran dipandang sangat jauh dari pusat kota. Di samping itu, akses stadion ini dianggap masih belum memadai dan mumpuni. Maka tak mengejutkan jika klub asal kota Samarinda yakni Borneo FC lebih memilih Stadion Segiri karena lokasinya yang dirasa lebih dekat dengan pusat kota Samarinda. Nah, karena minimnya kegiatan di stadion yang sebetulnya menjadi kebanggaan warga Kaltim ini, kondisi stadion utama Palaran pun menjadi semakin buruk dan sangat memprihatinkan. Kursi penonton sudah lumutan, keropos, dan rusak. Tumbuhan liar di sekitar kursi penonton juga makin terlihat memperburuk kondisi stadion. Soal rumput lapangan apalagi, sudah tak memenuhi standar. Pemerintah daerah pun seakan tak mampu berbuat banyak untuk menghidupkan kembali stadion utama Palaran ini. Wah, sayang banget ya guys. Stadion Laki Dende Kendari. Selanjutnya ada Stadion Laki Dende di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, stadion ini direncanakan bakal diubah menjadi stadion megah berkapasitas 25.000 penonton. Namun di tengah proses pembangunannya, stadion ini justru mandek tak diteruskan. Padahal pembangunan sudah mencapai pembuatan bagian tribun timur dan tribun utara. Berhentinya proses pembangunan stadion yang telah menyedot anggaran senilai 28 miliar rupiah ini disinyalir karena lahan yang bersengketa. Di samping itu muncul musuh besar dari proses pembangunan yakni adanya dugaan praktek korupsi yang menyelimuti penataan Stadion Laki Dende. Nah, hal inilah yang membuat kondisi fisik stadion mulai memburuk dan kini terbengkalai serta ditumbuhi lumut dan semak di mana-mana. Sampai sekarang, masih belum ada kejelasan kapan stadion ini bakal diteruskan. Yang pasti agak susah ya kalau uangnya dikorupsi. Banten International Stadium. Terakhir ada Banten International Stadium. Ya, stadion ini baru saja diresmikan pada Mei 2022 lalu. Anggaran yang dihabiskan untuk merampungkan stadion megah kebanggaan warga Banten ini mencapai angka 874 miliar rupiah. Namun nyatanya kemegahan dari Banten International Stadium ini tak mampu menarik banyak acara. Buktinya setelah lebih dari setahun diresmikan, stadion ini belum pernah dipakai untuk perhelatan sebuah event. Bahkan anehnya, tak satupun gelaran sepak bola resmi berlangsung di stadion bertaraf internasional ini. Alhasil, Banten International Stadium sampai saat ini masih kosong dan jauh dari kemeriahan event besar. Padahal jika kita berkaca pada biaya pemeliharaan stadion ini, terbilang cukup mahal. Angkanya fantastis, mencapai 12 miliar rupiah per tahun. Nah, sebenarnya ada dua klub yang tertarik memakai Banten International Stadium ini, yakni Rans Nusantara FC dan Dewa United FC. Namun rencana itu pada akhirnya batal karena akses jalan menuju Banten International Stadium dianggap tak memadai, buruk, dan dapat memunculkan kemacetan. Karena itu kedua tim enggan menjadikan stadion ini sebagai kandang mereka. Ketidaksiapan jalan infrastruktur di sekitarnya membuat stadion megah dengan cap internasional ini belum juga menghelat laga sepak bola resmi sebagaimana yang diharapkan terjadi. Emang rumit ya kalau akses jalanan tak mumpuni guys. Nah, dari sini Indonesia sebetulnya tak kekurangan stadion megah kan guys? Yang kurang adalah kepedulian pemangku kepentingan. Bukan begitu? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.